Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita awali dengan bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita keberkahan waktu, keberkahan usia, hingga kita merasakan, meskipun ini masih hari pertama dari rentetan a'dhamu ayyam, sebagaimana Nabi sebutkan sedahsyat-dahsyatnya hari. Yang dimaksud adalah tanggal 1 hingga tanggal 10 Dzulhijjah sebagai a'dhamu ayyamikum, sebaik-baik hari kalian. Ditafsirkan oleh para ulama, alasannya karena 10 awal Dzulhijjah ini mengumpulkan berbagai macam kebaikan. Yang pertama tentu yang paling mudah, yaitu kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu takbir, dikenal dengan takbir mutlak. Nah, kalau di negeri-negeri muslimin yang lain seperti jangan Saudi, kalau Saudi terlalu sering kita kasih contoh, di Mesir, di Sudan. Jadi kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, itu polisi lalu lintasnya itu kalau ke pasar-pasar, ke jalan-jalan itu bawa toa itu. Di dalam mobil patrolinya itu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu biasa ya. Di kerumunan-kerumunan itu mengingatkan manusia, jangan lupa ini hari-hari terbaik, perbanyak takbir. Nah, di Indonesia belum musim ini, ya, maka sedikit demi sedikit kita galakkan. Gak usah nunggu nanti malam takbiran. Nah, itu takbir muqayyad. Itu yang memang lebih dikuatkan lagi di malam takbiran, di setiap ba'da sholat fardu, di hari-hari tasyrik sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, itu namanya takbir muqayyad. Maka kita bisa menilai diri kita ini di sisi Allah Subhanahu wa taala dekatnya seberapa, cintanya seberapa. Salah satu barometernya, kalau lisan kita mudah untuk memuji Allah di hari-hari yang telah Allah muliakan, berarti di situ level kita. Allah berarti mencintai. Lisan kita mudah untuk berzikir, menyanjung. Begitu sebaliknya, kalau sepanjang 10 awal Dzulhijjah ini kita tidak semangat hanya untuk takbir aja, malas. Ya, hanya untuk takbir tanpa modal, sambil ngomong, sambil jalan, sambil ya mungkin di sela-sela aktivitas kita, dan insya Allah tidak banyak mengganggu. Ini kebaikan pertama. Panjang 10 Dzulhijjah plus nantinya 3 tasyrik, kita memperbanyak takbir. Yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kita memperbanyak puasa sunnah. Mulai hari ini sampai tanggal 9. Karena tanggal 10, 11, 12, 13 itu malah haram berpuasa. Hari Id ya, itu malah dilarang kita berpuasa. Mau puasa wajib
sunnahkah, puasa nazar sekalipun haram untuk dikerjakan di hari Id. Tapi tanggal 1, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu dianjurkan. Hanya puasa awal Dzulhijjah. Jadi niat kita puasa awal Dzulhijjah. Gak mampu 9 hari, mampunya cuma 8 hari silahkan. Tapi tolong tanggal 9-nya dimasukkan. Gak mampu 8 hari, tanggal 7 hari, jangan lupa tanggal 9 Dzulhijjah dimasukkan. Gak mampu 7 hari, 6 hari, 5 hari, 4 hari. Dan jangan lupa tanggal 9-nya dimasukkan salah satu. Gak mampu cuma 2 hari, ya kita ambil sebagaimana umumnya orang Indonesia tanggal 8 dan tanggal 9. Juga gak masalah. Gak mampu, tolong 1 hari jangan dilewatkan, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Karena keutamaannya Rasulullah SAW berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk mengampuni dosa-dosa umatnya ini tahun ini, ya. Di berjalan kita 1 tahun ini, Dzulhijjah itu kan akhir tahun ceritanya. Jadi 1 tahun ini Allah ampuni, dan 1 tahun ke depan juga Allah ampuni. Jadi menghapus dosa 2 tahun dengan berpuasa tidak sampai 24 jam. Ya kan? Dosa 24 bulan diampuni hanya dengan puasa sunnah tidak sampai 24 jam. Paling puasa kita dari jam berapa? Jam 4:30, jam 4, sekarang jam 4:04 lah ya, tadi 14-an. Jam 4 sampai jam 6. Resmi kira jam. Kelas 14 ya, kurang lebih 14 sampai 15 jam. Tapi keutamaannya Allah hapuskan dosa-dosa selama 2 tahun. Kemudian tentu ibadah besar yang ini kita belum mampu menunaikannya, yaitu ibadah haji. Tapi ingat teman-teman, jangan karena kita belum mampu terus tidak punya niat dan keinginan. Bahaya ini. Haji itu kapan-kapan tetap rukun Islam. Ya, kapan-kapan tetap rukun Islam. Jadi kita ini selagi belum punya kemampuan, ya emang belum wajib melaksanakan rukun Islam kelima. Tapi juga jangan kemudian dikesampingkan. Sekarang umpamanya gampangnya gini, sampean iso ya mungkin DP rumah harganya 300 sekian juta. Padahal haji paling berapa UMR? Yang plus saja mungkin masih di angka 180-an juta. Berarti orang yang beli rumah 300 juta, hakikatnya dia punya kemampuan enggak untuk haji? Punya apa enggak? Punya. Tapi betapa banyaknya kaum muslimin yang rela membeli rumah dengan harga itu, tapi mengesampingkan daftar haji. Paham maksud saya? Jadi jangan sampai kita merasa kita belum mampu. Iya, kita belum mampu. Tapi jangan sampai kemudian kita tidak mau mengusahakan. Ini kan beda. Usaha tapi Allah memang belum mampukan, ya sudah, insya Allah kita tercatat sebagai orang-orang yang berusaha menggenapi rukun Islam kita. Tapi kalau nggak mampu dan memang tidak ada usaha, niat, berarti memang jatuhnya menyepelekan. Nah, sebaliknya juga sama. Orang belum mampu haji,
Sehingga kemudian para ulama berfatwa haji kecil yaitu umroh itu menjadi hukumnya wajib. Nah ini juga bayangkan betapa banyak orang memiliki muslimin ya, memiliki budget mungkin 50-an juta, tapi mereka tidak pernah berniat untuk melaksanakan umroh. Dia punya kemampuan di situ. Apalagi kalau sudah tinggal-tinggal. Dia punya 100 juta dan kebutuhannya sudah stabil, aman. Jadi dia punya kemampuan 50 juta, bahkan kurang, kadang 30-40 juta untuk daftar. Maka meskipun kita belum Allah mampukan hari ini, jangan sampai kita tidak punya niat. Persis sebagaimana niat kita di dalam jihad membela agama Allah. Gak ada perang, Mas. Sampai hari ini kita aman-aman saja. Bukan berarti kemudian kita gak mau berjihad. Khususnya yang laki-laki muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Man mata, siapa yang mati di kalangan umatku, wala indahu, dan dia belum memiliki niat, setidaknya niat untuk jihad fisabilillah, mata maitatan jahiliyah, maka dia mati dalam kondisi mati jahiliyah. Niat aja nggak mau, apalagi nanti betul-betul adanya jihad fisabilillah. Ini dari barometer hati kita dengan Islam, hati kita dengan Allah, begitu juga sebaliknya, Allah cinta kita, Allah ya dekat dengan kita. Salah satu ini, sejauh mana kita semangat untuk melaksanakan ketaatan kepadanya atau meninggalkan larangan. Udah sesimpel itu. Bulan Dzulhijjah karena ada musim haji, ada pelajaran-pelajaran besar, di antaranya ketika Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam haji wada, ditemani oleh hampir 100.000 para sahabat muslimin dan muslimat. Saat itu ada seorang sahabat saat haji di Mekah posisinya, sahabat yang mulia as-sabiqun al-awwalun, kemudian menemani Rasul dalam jihad-jihad perangnya karena ahli panah, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad terkena sakit, di haji itu sakit, bahkan sampai dibopong, ditandu. Nah, kemudian saat meminta Rasulullah SAW mendoakan, jangan-jangan memang di haji ini habis umurnya. Tapi ternyata Rasulullah SAW memberikan motivasi, la ba'sa tahurun, insyaallah tidak apa-apa saat sembuh insyaallah, dan kamu masih bisa berjuang ya mengalahkan amalan-amalan teman-temanmu yang lain dari kalangan sahabat. Padahal itu sudah sakit parah, dan betul Allah berikan kesembuhan. Saat ternyata tidak mati saat itu, beliau wafat masih nanti di zaman Khulafaur Rasyidin. Bahkan ternyata 3 bulan berikutnya Nabi yang meninggal. Saatnya segera. Tapi ada satu lagi namanya sama, ya, tapi bukan Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Bani Aslam, namanya juga Sa'ad. Punya istri atau suami yang bernama Subai'ah al-Aslamiyah, sama-sama Sa'ad. Malah ketika haji nggak sakit, tapi ternyata meninggal dunia. Bareng istrinya itu haji, dan dikubur
wafat di Mekah atau dimanapun, dikuburkan dimanapun, nggak ada masalah. Maka ini pelajarannya khususnya bagi orang Indonesia, tidak ada pengkhususan dimakamkan di mana. Nggak perlu ada wasiat kalau mati dikuburkan di mana, di mana, di mana. Semuanya sama. Bahkan kalau sampai ada orang tua yang berwasiat seperti ini dan anak merasa kesusahan, maka tidak boleh dilaksanakan. Ahli waris merasa susah. Contoh ini transmigran ke Solo ini, seneng Kalimantan, anak putu mantu kabeh seneng kok. Ya, anak itu lahir di Kalimantan, cucunya juga di sana, tinggal di mana betul. Nah, di akhir hayatnya orang tua ini pesan ke anaknya supaya dikuburkan di Solo. Anaknya muda di Solo, udah lahir di Ceprot di sana. Ya, maka ahli waris semacam ini tidak perlu melaksanakan wasiat orang tua itu. Gak bener. Ya, yang masih benar itu kalau pesan dimakamkan di kuburan kaum muslimin, nah itu yang benar. Ya, bukan di kuburan ternyata campur baur, ya sampingnya orang agama apa, ya sampingnya orang agama apa, ini malah yang nggak pas. Boleh berwasiat makamkan aku dimanapun, yang penting di kuburan muslimin, nah itu malah benar. Kalau masalah wilayah tempatnya nggak ada beda. Mungkar nakire podo. Gue kira terus mungkar nakire yang Solo lebih halus, lembut, enggak, sama. Ya, kalau orang nggak pernah sholat, orang banyak maksiat, tetap, ya, malaikat azab tetap siap untuk godok, menyiksa, ya, siksa kuburnya, ya, nggak ada bedanya mau yang di Jawa di luar Jawa. Ini contohnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam orang lahir di Mekah tapi belum dimakamkan di Medina. Nggak ada wasiat dimakamkan di Mekah. Dan diikuti oleh para sahabat semuanya. Bahkan ada sahabat yang sampai di Konstantinopel, Turki hari ini. Ada di Habasyah di Afrika hari ini. Nah, ini Sa'ad Al-Ansari ini wafat di mana? Di waktu haji. Di Mekah, dimakamkan di Mekah. Tapi pelajarannya bukan masalah dia wafat. Istrinya 5 hari setelah suaminya wafat melahirkan. Subai'ah radhiyallahu anha tadi melahirkan. Belum ada sepekan lahir. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya, ya, selepas hari kelahiran, beberapa hari kemudian, ya, mirip-mirip seperti akikah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fankihi ma syi'ti." Kalau kamu pengen nikah, silakan nikah seperti itu. Nah, ini pelajaran penting ini. Terkait apa? Masa iddah wanita hamil yang ditinggal wafat suami. Jadi ada bab dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu awalnya memuji Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas itu sangat punya kehati-hatian dalam masalah iddah. Perempuan itu kalau ditinggal wafat suaminya, itu kan kalau dalam kondisi tidak hamil, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Tapi kalau hamil, maka masa iddahnya pasca melahirkan. Sudah selesai. Ya. Dan menurut Abdullah bin Abbas, wah ini agak sensitif ini. Kalau umpama, ya,
seorang wanita ditinggal wafat suaminya dan besoknya dia melahirkan. Berarti kan sudah selesai masa iddah. Maka beliau beristihad masa iddah itu diambil yang terpanjang. Diambil yang terpanjang antara 4 bulan 10 hari atau pasca melahirkan. Contohnya ini contohnya dalam kasusnya yang dibawa oleh Abdul Abbas. Ada seorang istri hamil, usia kandungannya baru 2 bulan misalnya. Suaminya meninggal. Ya, suaminya meninggal. Padahal tadi ada 4 bulan 10 hari ada pasca melahirkan. Kalau pakai 4 bulan 10 hari, padahal kandungannya baru 2 bulan, berarti masa iddahnya itu kan cukup di kandungan yang bulan ke-7 sudah selesai. Tapi juga ada yang pasca melahirkan. Mana yang diambil oleh Abdullah bin Abbas? Pasca melahirkan, karena lebih panjang. Begitu juga ketika hamil usia sudah 8 bulan, suaminya wafat. Berarti kan sebulan lagi ada potensi melahirkan. Berarti ketika selesai melahirkan, selesai masa iddah. Ada yang 4 bulan 10 hari. Mana yang lebih panjang? Sebulan melahirkan atau nunggu lagi 3 bulan 10 hari berikutnya? Nunggu lagi, lebih panjang yang 4 bulan 10 hari. Maka posisi istri yang hamil 8 bulan ditinggal wafat suaminya, maka pakai yang lebih panjang. Itu istihadnya Abdullah bin Abbas sampai beliau mendengar hadis ini. Sampai beliau mendengar hadis ini. Hadis apa? Nabi SAW datang ke Subai'ah, istri Sa'ad, ya, yang di musim haji juga melahirkan. Selesai melahirkan, Rasul kemudian bersabda, "Fangkihi masih." Kalau kamu sudah punya niat untuk nikah lagi, nikahlah. Sudah selesai masa iddah dengan lahirnya bayimu dan bayinya Sa'ad. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis itu sudah menjadi hadis sahih, ya. Hadis sahih itu menjadi kaidah tertinggi setelah Al-Quran dibandingkan semua ucapan manusia. Kalau kita pakai perasaan kita, tentu pakai idenya Abdullah bin Abbas, mantep itu, ya kan? Hati-hati sekali. Penting pilih sing luwih dawa babaran, ambil masa iddahnya habis melahirkan. Lebih panjang 4 bulan 10 hari, maka kita mengambil yang lebih panjang dari itu. Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak. Beliau memperbolehkan sahabiyah yang selesai melahirkan dan berstatus janda untuk kalau punya keinginan nikah lagi silakan menikah. Mana yang lebih kuat, hadis apa ucapan sahabat? Tentu hadis Rasulullah SAW. Begini, ini sebagai pedoman, ya, bukan kita tidak memuliakan para ulama, para imam-imam, enggak, kita muliakan mereka, ya, pengusung dan orang-orang yang mempermudah kita memahami agama. Tapi kalau berbenturan dengan hadis sahih, mana yang kita utamakan? Mau itu Imam Abu Hanifah ataupun Imam Malik atau Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan imam-imam kaum muslimin yang lainnya, kalau berbenturan dengan hadis Nabi yang sahih, maka kita ambil hadis Nabi yang sahih tanpa kita merendahkan keimamahan para ulama. Contoh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu tidak banyak mendengar hadis tentang wakaf, makanya bagi beliau wakaf itu tidak ada. Bukan berarti kita kemudian Imam Abu Hanifah jahil dalam perkara ini. Bukan, karena beliau nggak sampai hadis di beliau, wajar. Tapi kita ambil wakaf ada apa enggak? Ada 3 mazhab, ya, punya hukum masalah wakaf. Ini bisa jadi namanya manusia. Belum dengar hadis ini atau belum sampai ilmu itu, kemudian berpendapat demikian, maka kita utamakan hadis Nabi Muhammad SAW.
saudari-saudari kita atau para perempuan-perempuan muslimat yang hamil. Kemudian di tahun ke-10 Hijriah ini, di Haji Wada, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan nasihat, memberikan nasihat terkait dengan keistimewaan kehormatan kaum muslim, darahnya, nyawanya, harga dirinya, dan juga keamanan bagi orang-orang kafir yang di bawah naungan Islam dengan adanya jizyah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Utitu khamsan lam yu'ta minhunna qabli." Allah berikan kepadaku 5 perkara yang Allah belum berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya itu ghanimah, harta rampasan perang. Itu baru halal di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga jizyah. Jizyah itu ketika kaum muslimin menang perang, musuh menyerah atau musuh sudah siap untuk berada di bawah kepemimpinan kaum muslimin, maka wajib bagi mereka membayar sesuai dengan ketentuan kaum pemimpin kaum muslimin saat itu. Bisa aja 1 dinar, bisa aja setengah dirham, bisa aja setengah dinar setiap tahunnya, itu tergantung pemimpin kaum muslimin. Nah, ada peristiwa yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu saat mengambil jizyah orang Syam. Wilayah Syam saat itu nggak semuanya Muslim, masih banyak Nasoro ahli kitabnya. Maka Abu Musa al-Asy'ari mendatangi mereka untuk mengambil jizyah. Udah jatuh tempo, maka orang-orang Nasrani Syam membayar, kepala keluarga bayar. Sampai ada satu rumah yang tidak punya dinar ataupun dirham, tidak bisa bayar, padahal sudah waktunya. Kemudian orang ini bilang, "Wahai Abu Musa, aku punya senilai dengan jizyahku, tapi seperti ini." Dia keluarkan guci-guci khomernya. Saya nggak punya dinar, tapi saya punya khomer. Ini senilai dengan jizyah saya. Abu Musa nggak langsung ngambil. Wah, ini dijupuk khomer, dijupuk waktunya jizyah. Tapi beliau juga nggak asal-asalan harus penting gitu, enggak, karena beliau tahu ada orang lebih alim dari beliau, itu Umar bin Khattab. Tanya kepada Umar bin Khattab. Kata Umar, perintahkanlah dia untuk menjual khamrnya, dan hasilnya ambil, terima, dan itu halal untuk Baitul Mal Muslim. Dan itu dilakukan. Musa minta jual dulu. Kira-kira akan jualnya kemana? Ke kaum muslimin atau ke sesama Nasoro? Ya jelas sama member mendem lah, itu khamr kan, dijual ke sesama Nasrani. Kemudian hasilnya diberikan kepada Abu Musa, kemudian masuk ke Baitul Mal Muslimin, dan itu halal. Ini menjadi kaidah, produk atau sistem yang haram, kemudian ada akad saling ridho, kemudian pindah tangan kepada orang lain, dan orang lainnya itu tidak ada sangkut pautnya dengan sistem yang haram tadi, maka halal baginya. Saya ulangi produk atau sistem yang haram tapi berlandaskan saling ridho, kemudian pindah tangan, dan gak ada sangkut pautnya dengan keharamannya tadi itu, maka setelah pindah tangan itu halal bagi orang ketiganya. Contohnya tadi, khamr produk yang haram, tapi dijual kepada orang yang saling sama-sama ridho, peminum khamr. Duitnya kemudian dikasihkan ke Abu Musa al-Asy'ari dan masuk jizyah Baitul Mal Muslimin. Halal dipegang Abu Musa
dan halal dimasukkan ke Baitul Mal Muslim. Paham ini? Contohnya apa? Contoh yang kecil-kecil, contohnya ada si A dan si B beli motor tapi pakai sistem riba, ising riba, ya berarti ini haram. Namanya orang terkadang sudah gak mood, bosen, dan antara si A dan si B transaksi leasing riba tadi saling ridho atau tidak? Saling ridho. Buktinya ada teken tanda tangan. Ya, dia siap mencicil meskipun dengan akad ribanya. Kemudian motornya dijual, dan pihak C sama sekali nggak ada hubungannya dengan akad-akad leasing. Maka setelah pindah tangan ke pihak C, motornya menjadi haram apa halal? Halal. Pihak C boleh bertransaksi itu dan halal transaksi. Paham? Yang lebih gede apa contohnya? KPR rumah riba sama. Ya, akad riba haram dalam kacamata Islam, tapi dua orang tadi transaksi saling ridho dengan adanya kerelaan tanda tangan, ya, KPR riba, dan beberapa waktu kemudian atau beberapa tahun kemudian si pemilik rumah menjual rumahnya kepada pihak si C, dan C tidak ada sangkut pautnya dengan akad-akad KPR sebelumnya. Dia beli halal apa haram? Halal, tidak ada masalah. Dalilnya ada. Produk haram atau sistem yang haram tapi berlandaskan saling suka sama suka, rela, kemudian pindah tangan si C, dan si C tidak ada sangkut pautnya dengan keharaman transaksi sebelumnya, maka baginya halal transaksi dan harta tersebut. Tapi ingat, kalau antar dua orang ini tidak ada tarodhi, ya, transaksinya, bahkan ada kedoliman, pindah tangan sampai kapanpun menjadi haram. Contohnya apa? Biasanya di daerah-daerah tertentu enek istilah pasar maling. Namanya usuk ora penak ya. Pasar maling. Padahal yang dijual orang mesti barang, kadang yang pecel barang. Ya kan? Bakulan tengongan barang itu. Tapi kan kita sudah masuk situ itu, ya, kita melihat ada barang-barang, mohon maaf, bisa jadi situ ada barang-barang yang harusnya dijual di outlet resmi, nggak boleh dijual di selain outlet resmi, dan di situ ada, dan harganya jauh lebih murah. Boleh nggak kita membeli? Boleh nggak? Nggak boleh. Haram bagi. Kenapa? Karena potensi apa ini? Barang apa? Barang curi, barang selundupan. Kenapa? Karena kita tahu barang ini, item ini harusnya aturannya dijual di outlet resmi. Nah, kok ada di sini? Dan bukan KW, memang asli. Dan harganya jauh lebih murah dari harga di outlet resmi. Berarti kita jangan kemudian kok mumpung itu murah, bukan, ini berarti ada potensi selundupan atau malingan. Maka haram bagi kita untuk bertransaksi membeli barang. Namanya jangan bangga belanja item resmi, ya, tapi tidak di outlet resmi, kemudian harga jauh lebih murah, nah itu malah dilawasi, ya, gak halal bagi. Mungkin di antara teman-teman di sini utang sama saya, tak kasih utang. Bulan depan lunasi ya, siap Ustaz. Bulan depan saya tagih, mana? Wah, belum bisa. Akhirnya turun ngambil motor temennya. Paling mau ketemu sama saya di Sukoharjo, Ustaz ini utang saya lunas ya, tak ganti sama motor ini. Dan saya tahu ini motornya konsumsi, sama-sama di parkiran Toiba aja. Boleh nggak saya menerimanya? Nggak boleh, haram, karena saya tahu transaksinya bukan antara tarodhi, saling rela, enggak, adanya kedoli. Jadi kalau kita tahu barang itu bukan tarodhi, ada kedoliman, entah itu pencurian, ya, selundupan, rampasan, kemudian
kemudian kita beli, maka sampai kapanpun transaksinya itu halal. Berbeda ceritanya kalau kita memang tidak tahu sama sekali. Nah, itu pelajaran dari Dzulhijjah di zaman Rasulullah SAW. Saya kira secara materi kita cukupkan sampai di sini, ya. Dan mungkin tidak ada pertanyaan dulu Mas, karena saya tutup, saya ada rapat lagi hari ini, mohon maaf. Ya, aku lupa lihat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.